kami pada pagi hari ini. Salawat dan salam tercurah kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, mari kita buka tasiah subuh pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz, waktu yang tersedia yaitu lebih kurang 30 menit dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Kepada Ustaz, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Hadratul muhtaromin wal mukarramin, para pengurus peserta jamaah salat subuh Masjid Taqwa yang dirahmati Allah, bersyukur kehadiran Allah. Mari kita perbanyak membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kepada Rasulullah yang membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu kita mendapat syafaat beliau baik di kehidupan dunia yang singkat dan sesaat ini, dan lebih syafaat di hari yaumil hisab, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini subuh kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk sama-sama berjamaah di hari Minggu 3 Agustus tahun 2025 bersamaan dengan tanggal 9 bulan Safar 1447 Hijriah ya. Tentu ini rahmat dari Allah bagi orang-orang yang menunaikan sholat subuhnya berjamaah. Sholat subuh di jamaah bahkan nama sholat lailah kullah. Jadi orang-orang yang melakukan sholat subuhnya berjamaah sama seperti dia melakukan sholat sepanjang malam. Nah, tentu ini rahmat yang luar biasa. Ini barakah subuh yang pertama itu kita mendapat pahala seperti sepanjang kita semalam-malam ini sholat sama dengan tahajud sepanjang malam. Kemudian sebelum sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat disebut sholat sunat fajar. Rakaat yang depan rakaat al-fajri, rakaat yang fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh nama sholat sunat fajar, itu kebaikannya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Namun kita tidak melihat kebaikan itu karena Allah yang mencatatnya. Siapa yang mencatatnya? Diperintahkan Allah seluruh malaikat. Wa tajtami'u malaikatul lail wal malaikatun nahar fi sholati subhi fi sholati fajri, di waktu fajar. Diperintahkan Allah seluruh malaikat malam, malaikat siang untuk hadir di sholat subuh untuk orang-orang yang berjamaah ini. Dicatat kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Adanya sholat berjamaah, adanya zikrullah, adanya majelis ilmu, ya, adanya apa lagi, silaturahim, adanya kemudian infak sedekahnya. Itu dicatat semua oleh malaikat malam, malaikat siang pada saat mereka bergantian menjaga alam semesta ini. Berkumpullah mereka itu di waktu subuh. Bersyukurlah orang-orang yang dapat sholat subuhnya berjamaah. Kemudian di dalamnya apa? Ada majelis ilmu. Kata Rasulullah, apabila kau melihat ada majelis ilmu di dalamnya, maka kau hadir di situ, kau singgah di situ, kau ikuti majelis ilmu. Kenapa? Itu yang dikatakan Riyadhul Jannah, taman surga.
Kita hari ini masuk taman surga. Jadi bayangkan masuk taman surga, di dunia ada taman surga. Apa taman surga? Itu majelis ilmu. Apabila ingin masuk surga, ya masuk tamannya dulu. Nggak mungkin langsung masuk ke dalam deh. Masuk ke istana gubernur itu lewat taman dulu. Nanti diperiksa dulu oleh Pol PP. Ada kepentingan apa Bapak Ibu? Ada keperluan apa? Mau menemui siapa? Sudah janji belum? Masuk rumah wali kota pun demikian. Apalagi masuk istana presiden, tidak semudah yang kita lihat. Panjang pemeriksaannya, apalagi masuk istananya Allah, yaitu taman surga, dan ada surga di dalamnya. Nah, kita masuk dengan tanpa syarat yang begitu banyak, tanpa ID card, tanpa tanda pengenal, dan ditanyakan TV, pajak masuk surga. Ya, melalui taman surga tadi, yaitu majelis ilmu. Lalu bersyukurlah yang pagi hari ini hadir di majelis ilmu ini, karena sudah dikatakan Allah, mereka atau kita semua sudah duduk di dalam taman surga dan akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subuh hari ini kita kembali membahas masalah takwa. Karena masjid kita ini judulnya masjid takwa. Ya, kadang-kadang kita tidak paham apa takwa. Ya. Sembahyang di mana? Masjid takwa. Begitu ditanya apa takwa? Tidak tahu. Pokoknya sembahyang wae melu sarubo. Nah, ini ya. Harus paham. Harus paham. Kalau tidak berjudul nanti kita sesat. Kita sholat itu juga bagian dari upaya kita menuju takwa. Namun secara umum takwa itu juga disebutkan secara harfiah, makna bahasa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu secara bahasanya. Namun hakikat takwa itu ada hal yang lebih dalam. Takwa itu sendiri proses. Jadi sebelum serta-merta kita itu berpredikat takwa ya. Walaupun tiap hari masuk masjid takwa, ya kita tidak paham apa takwa. Lewat depan takwa, apa langsung jadi orang takwa? Tidak, Bapak Ibu. Aku ini tiap hari lewat depan takwa. Aku ini takwa. Oh iya. Tapi apa yang maksud takwa? Sholat, perintah Allah. Sholat betul itu dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan pendidikan ketakwaan, salah satunya dia meyakini sesuatu yang diperintahkan Allah yang tidak nampak, pahala tidak nampak, Bapak Ibu, udah kejinguan. Tapi kita yakin, oleh itu kita sholat ini kan ada kelihatan pahalanya apa. Tapi dengan keyakinan kita kepada Allah bahwa itu memang perintah Allah, maka kita pelihara sholat. Dalil muttaqin. Itu orang mencapai takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Al-Baqarah ayat 2. Jadi dia harus mendirikan sholat. Dia yakin betul dengan perintah sholat ini. Kalau sholat cuma main kucing-kucingan nih, supaya tidak kelemahan atau tidak enak dilihat umum, tidak lihat tetangga, belum sampai takwa. Maka pelihara sholat. Sholat itu bagus dipelihara, karena sholat fardu itu kan ada 5 waktu. Yang paling berat ya sholat subuh, maghrib rame, isya rame, udah kecil rame. Cuma subuh nih, ya, alhamdulillah ada anak-anak yang baca Asmaul Husna. Ya bagusnya anak-anak dengar secara mayu, kalau dia ada sekolah, kalau dia ada waktu. Ya karena yang majelis ilmu itu kan bukanlah nunggu wajah kita nih. Utulubul ilmu minal bahti ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari mana Bapak Ibu? Dari buaya, dari paling kecil sampai ke masuk kuburan. Jadi bukan orang tua yang belajar, anak-anak belajar. Ya, hari ini pendidikan agama itu di sekolah cuma 2 jam seminggu. Susah kalau kita nak dapat takwa itu kan. Itu pun kalau guru agamanya hadir. Guru agama siko, muridnya 12 kelas. Tidak keladenan, ujungnya guru olahraga, ngajar agama. Tidak kata guru Pak. Guru piket, guru fisika, ngajar agama. Iya kalau yang betul diajar saja. Saya pernah melihat satu sekolah itu betulan waktu masih di dinas pendidikan dulu. Jadi guru agamanya itu guru kelas. Saya tidak nyebut sekolah.
Jadi ngajarkan anak-anak siapa Tuhan kita. Dia tulislah di buku itu kan Allah SWT, betul Pak Wei? Disingkat SWT. Nah, ditanya oleh anak-anaknya, apa ibu ini, apa bu SWT itu? SWT itu anak-anak Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbalik apa terpulang Pak? Nabi kamu siapa? Kita ada ditulis di buku dulu. Dulu kan belum menggunakan internet. Muhammad Isawi. Isawi itu apa bu? Ditanya oleh anak-anaknya. Muhammad Isawi itu Sallallahu Subhanahu Wa Taala. Nah ini juga khusus guru agama. Guru agama, maaf saya tidak melihat seluruh guru agama. Setelah saya tanya ini guru kelas, kata kepala sekolahnya. Asli jadi ini guru olahraga Pak. Cuma di sekolah kami ada di guru agama lagi. Kalaulah pemerintah ini tidak banyak menurunkan guru agama, akhirnya yang ngajar agama ini orang-orang yang nggak ngerti agama. Makanya kehancuran di akhir zaman itu seseorang yang diberikan amanah yang bukan ahlinya, bukan profesinya. Ya bayangkan barangkali seorang koki yang biasa masak disuruh membangun jembatan, pikir bonyok tak jembatan. Atau seorang insinyur ahli arsitek disuruh bikin jahit baju, mungkin dia jahitnya pakai beton, nah ini benangnya, nah itu kan. Oleh karena itu kita harus banyak belajar dan thalabul ilmu itu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi jangan pikir sembahyang baik yang wajib, menuntut ilmu itu wajib juga Bapak Ibu untuk anak generasi kita. Saya katakan tadi di sekolah itu pendidikan agamanya sangat terbatas. Anak-anak kita kan tidak semuanya jadi santri. Ada juga yang jadi santri, cuma santri kilat. Nunggu Ramadan baik, itu pun anak-anak sungkan yang datang. Kan saya guru, saya paham persis. Belum saya jadi birokrat, lama di guru. Kalau bulan Ramadan itu susah, nak nyari muda itu nak sebal pesantren itu. Giring sana, giring sini, lari situ, lari sini. Dia akan ikut dia nak pesantren. Maka disiasati di sekolah itu, dijo kuis. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz, dijo bonus. Terbatas bonusnya itu. Ini cuma amplop, ada yang 5.000, 10.000. Rame baru duduk. Hari itu mancing supaya budak galak. Belajar. Sama aja gitu di masjid supaya orang-orang rajin ke taklim, diadakanlah sedekah subuh. Itu memancing. Tapi jangan dijadikan kewajiban. Doa kita tadi, ya Allah berkahilah rezeki orang-orang yang menginfakkan rezekinya di subuh. Kenapa di subuh ini? Malaikat mencatat wa tajtami'u malaikatul lail wal malaikatul nahar. Berkumpul malaikat nyatat kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Memotivasi fastabiqul khairat agar orang-orang mau untuk datang ke majelis ilmu. Nah, ini kalau di Arab sana, di sebagian negara-negara Timur Tengah itu, yang datang itu dijoi amplop. Ustadznya yang ngejoi amplop. Nah, ini terbalik Kalau di negara kita ini Ustaz ini agak ceramah mana dia jual amplop. Bukan amplop dia baik nak berisi. Dia amplop ini datang lagi dia. Yakin tu baik Pak. Jual amplop bercinta kuat mengurus. Datang Ustaz berbaju man jual amplop. Dan kata isi. Ada jadwal minggu depan, bulan depan. Macam-macam balasannya. Yang putus rantai lah, pecah lah, datang dia. Benar Pak ya? Benar. Tidak kalau Ustaz itu kan mungkin cerita di Arab Saudi orang yang datang ini ada kakak misan kami pegawai di Brunei Darussalam. Jadi yang datang ke masjid dengan ceramah itu diinjoi amplop oleh Ustaz. Ya Ustaz yang memang keturunan pangeran, keluarga kerajaan, duitnya banyak. Nama Ustaz di Brunei nanti keturunan pangeran. Ya dari mana dia nak ngamplop di jemaah? Iya kali jemaah yang 5 insya Allah sanggup Pak, kasih 10.000. Jemaah tak kasih takwa ni 100 kali 10.000. Kerasa Ustaz itu pensiun jadi Ustaz. Ada kita ini berharap barokah ilmu ini, berkah ilmu. Jadi setengah-setengah ngantuk nyari senderan, tak apa cerita Ustaz. Yang penting sampai di jannah semain suruh sarapan pagi gitu. Di senderan, enggak apa-apa, dapat pahala. Majelis ilmu duduk di dalamnya itu dapat pahala. Apalagi dapat ilmu.
Duduklah baik Pak di Masjid Taqwa ini setiap hari subuh ada ceramah dapat pahala, dapat kebaikan. Ya pasti itu. Dapat pahala. Kayak kita dapat sarapan pagi. Nah itu. Jadi kenapa lagi keberkahan subuh ini? Lah dicatat malaikat pahalanya. Dapat kopi bulu, teh manis, kadang-kadang martabak, mie celor, nasi gemuk. Ya kita di sini lah jadi paham jadi. Makanya bersyukur lah kita datang ke majelis subuh, banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jadi sholat pelihara, karena itu perintah. Bagus. Nah ini kayak gitu cerita. Waktunya panjang kan? Banyak-banyak gede lah. Jangan waktunya Pak, kami batasi setengah jam. Awak kita tadi nak ngomong sejam. Jadi dikit-dikit. Kapan dijenguk? Aku ditegarkan jemaah ni lah Pak Heri, malah pecah terlentuk kalau ketutup. Pecah masih sekar, aku terus-terus ke. Itu ya. Jadi lepas ceramah ni ngalir. Aku setuju Masjid Taqwa ini tidak perlu ganti uangnya balik ceramah ngadang. Itu ngeri pun balik ceramah di adang jemaah. Wah, ya tak ngolah di sini. Ini dah. Kapan balik diajak kawan ngobrol, rasa kapan balik ceramah, duduk bercerita, ada bertanya, ada berkelakar, dan ini kebaikan. Jadi sholat itu bagian proses menuju takwa. Apalagi sholatnya memang ada hasil. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setelah dia sholat, dia terlindungi, terhindar dari perbuatan keji mungkar. Nah ini baru kelihatan hasil takwanya. Kalau sholat galak, maksiat jalan, belum takwa. Jadi dia, tapi yang betul itu sholat jalan, kemudian perbuatannya lah sudah kelihatan. Nah ini ada tanda-tanda takwa. Nah, dari sinyal. Kemudian puasa ini juga ya proses menuju takwa. Asyamu itu na'alakum tattaqun. Al-Baqarah 183 itu. Nyuruh menjadi takwa juga. Bagaimana kalau yang puasa itu apa? Dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian dia bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan batil. Karena dia puasa. Makanya di luar puasa Ramadan ini ada puasa sunnah. Besok Senin, ya kenapa puasa Senin? Aku dah kuat Ustaz, puasa Senin, ya puasa Kamis. Tak juga kuat puasa Kamis, ya sudah, apa yang kau baca tu? Minimal puasakan dirimu dalam pengertian tidak melakukan hal yang batil. Puasakan indramu, lisanmu, puasa ke? Jadi ingat, puasa itu bukan tak makan, tak minum baik. Adalah menahan dari segala bentuk hal-hal yang dilarang. Ini pasti baca jadi takwa. Kalau puasa rajin, pegawai yang lain-lain yang maksiat rajin, belum puasa, belum takwa. Jadi proses kalau, apalagi yang balik haji, ini kan senang dia kan balik haji. 23 kloter yang kami terima di asrama haji. Senang kalau yang balik haji senang, yang keluar nyambut senang, yang balik pergi haji siko, yang nyambut 3 truk kadang-kadang penuh asrama haji. Saking senang kembali haji, betul tak ya? Balik ke dusun lah di 1000 pulau dengan rebana. Ingunya sekampung-kampung nyambut. Nah ini nih, saking senangnya mau balik haji. Ngapa? Menyambut orang yang watazawwadu fa'inna khairuz zadi taqwa. Kenapa orang berbekal haji itu, orang berangkat balik haji itu berbekal takwa? Nah ini, hajinya memang itulah yang mabrur kelihatan. Perginya bagus, balik tambah bagus, ya. Jangan haji toman, pergi toman balik ke Oman. Nah, haji kita wah haji dibalik dari Mekah, milo-milo kawin. Iya. Inilah limun, nama jadi nampak monyo. Ya pagi-pagi kita luar masih banyak yang jomblo. Jadi duitnya banyak oleh haji. Apalagi haji Corona, 250 juta Pak berangkat haji tahun itu lah. Kita di mana? Naftar hari ini 20 tahun lagi baru berangkat ke Alu Pulau masih sampai. Naftar umur 80 berangkat umur 100. Masya Allah. Jadi inilah. Untuk apa haji? Cuma sikut tujuan haji supaya menjadi orang takwa. Memang kalau haji mabrur dijamin masuk surga. Hal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah.
Tapi nak mendapatkan mabrur itu ada nilai takwanya. Nah, kadang-kadang di media sosial tuh berlomba-lomba ini posting-postingan berangkat umroh. Ini grup-grup masjid, grup pengajian itu penuh, grup travel puluh isi juga jingu. Mari kita umroh. Bagus ngajak umroh itu. Yang lebih bagus lagi itu dibayari. Jangan ngajak baik. Ya penting kepala kita, wah ini gitu. Ada yang nawar ke 33 juta plus Turki, itu dia gawe ke Turki gitu. Plus ke Mesir, ya bagus, udah ada duit. Ada yang 29, ada yang 27 promo. Ada yang 15. Nah, yang 15 ngeri-ngeri gitu. Kalau si Abu Tur yang kemarin, duit tunjuk jadi Abu pada tur gitu. 15 ngeri-ngeri Pak, jangan galak terprovokasi. Promosi boleh, tapi jangan nak ngiyoko. Logika baik, tiket pesawat baiklah 12 juta, 15, apa di sana terbawa ibatan bekal lewe, apa kira-kira, apa tidur di tenda, gitu jangan mudah terpancing. Ada yang 12 juta umroh, yo, ada umur 10 diberangkatnya umur 200 dilari kenyo, nah ini cara nyari duit. Hati-hati, ini bagus umroh, sehingga umroh ini lebih kepada bisnis dari ibadah. Kami rindu rumahnya Allah. Bagus rumah Allah, bukan di Mekah baik. Di Perumnas ini ada 12 rumah Allah dalam Gajah. Musola 12, mesti 12. Di tempat kami berkeliling tiap hari Ahad. Tahu hafal jumlahnya. Cuma yang ramai masjid Taqwa. Masjid lain itu ada isinya itu indah. Cara masjid Taqwa ini pintar cara pengurusnya mengelola masjid. Jemaahnya ramai. Nah ini kenanya belajar, studi contoh masjid Lembung Gajah ini, mana masjid Taqwa ni rami, ya saja. Ya kok ngapo musola kamu, cuma ada 3 aku, imamnya Marbot Siko, yang Sikonya penjaga masjid, bertiga ni aja kasar sembahyang subuh. Lu belajar dengan Taqwa tu rami. Ya artinya contoh yang bagus tu perlu. Mana masjid Taqwa ni baca jemaah, bapak ibu rami. Ada strategi. Aduh, ya dah macam gitu. Ada live streaming juga. Nah ini kan Mambang setiap hari Ahad nyuting aku di sini kalau jadi artis pula gitu. Viral, kapan bertemu Ustaz itu. Ini gara-gara YouTube lah ini. Aja kita banyak dipanggil lu. Mau kasih dengan apa namanya bagian tukang syuting gitu. Tukang syuting ini duluan kan dipanggil malaikat. Kau dia lah yang menyebarkan siar agamanya. Ustaz itu cuma ngoceh kau yang nyiarkan di dunia maya ditonton jutaan wong, aku cuma didengar wong 100. Negara Bambang ini aku ditonton jutaan manusia melalui dunia maya. Kenapa tak dulu dia masuk surga? Ya biar Bambang tambah rajin. Jadi kebaikan itu dalam berbagai versi. Yang baca ceramah, yang baca syuting, ya. Yang dah baca ngapa-ngapa duduk mai dapat pahala. Kita duduk di sini. Yang tak baca duduk terguling dapat pahala di masjid. Guling apa dah apa? Balik ke mana? Bawa iman dia ramai Allah. Itu baru cerita Taqwa lah sejam itu. Kemudian haji tadi, haji itu luar biasa. Bagi nak umroh senang. Tak kata senang, ngapung senang umroh. Kalau nggak sembahyang di Masjidil Haram, pahalanya 100.000. Sembahyang di Masjid Nabawi itu 10.000 pahalanya. Sehingga balik haji, balik umroh, tak ke masjid lagi. Ngapung? Lah banyak tabungan sembahyang di Mekah. Ngumpul ke duit tahun depan berangkat lagi. Nah ini yang keliru ini. Rumah Allah itu tadi di awal tadi kata bukan di Mekah Madinah baik. Di Lembung Gajah ada 24 rumah Allah, 12 masjid, 12 musola. Di Kecamatan Sematang Borang, di masjid di Kota Palembang di 1.200. Nah suku mah ini bicara Magalon. Jadi kurang apa lagi? Kalau siarnya lumayan lah, jadi lah. Tinggal pelaksanaannya baik. Kemudian apa makna takwa tadi? Pelihara sholat, pelihara puasa. Kalau kita ada duit berangkat haji, zikrullah, dekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Makanya kalau balik sembahyang jangan langsung berlari, berzikir dulu. Memang itu diperintahkan.
Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingat Allah hati kamu menjadi tenang. Ini malah ada tenang, nah balik itulah bawaan. Nah, ya gitu. Itu nih belum puasa. Nah, ke pasar ini silakan, enggak ada yang larang. Cuma jangan tinggalkan sholatnya. Bahwa ibu yang dirahmati Allah, ternyata takwa ini itu namanya ibadah rutinitas. Apa dia rutinitas? Digawikan terus. Ada ibadah yang tersembunyi di balik itu, tapi itu bernilai takwa. Maka takwa itu ada takwa dengan nilai kemuliaan. Sholat, sembahyang tadi ya, zikir gitu, puasa gitu, haji gitu, itu takwa dengan rutinitas individual, pribadi gitu dalam Allah. Ternyata Allah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada orang-orang yang melakukan ketakwaan dengan bernilai sosial. Nah, inilah di dalam surah Al-Imran 133, 134. Apa yang disebutkan itu? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wat-dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, sedekah, infak, sedekah, infak, jariah itu baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Inilah yang dikatakan uiddat lil muttaqin, orang yang mendapatkan takwa dengan nilai kemuliaan. Sholat tadi ternyata takwa untuk kita dewe, puasa takwa untuk kita dewe, haji untuk kita dewe, walaupun yang nyambut yang ramai dan kita dewe nilai takwa. Tapi begitu kita melakukan alladzina yunfiquna bis-sarra'i wat-dharra, sedekah, infak, nah ini barulah yang dikatakan uiddat lil muttaqin, ganjaran orang-orang yang melakukan ketakwaan dan kemuliaan. Itu satu. Itu bagus, rajin sholat bagus, rajin puasa bagus, ya. Itikaf di masjid bagus, baca Quran bagus, tapi yang dimintakan dengan nilai kemuliaan itu yang sedekah. Maka beruntung niat wong yang ada kesempatan sedekah. Nah, sedekah ini tidak galau-galau dengan materi, ya. Sedekah ini ya tulang badan, daging, keringat kita pun bernilai sedekah kalau untuk kemanfaatan. Nolong orang dengan tenaga ya sedekah lah itu. Nolong orang, menyenangkan orang dengan senyuman pun bernilai sedekah. Apalagi dengan harta benda yang banyak digunakan orang lain. Orang lagi kelaparan dinyumbangkan. Ya itu yang bagus. Nah, takwa dengan nilai kemuliaan itu yang satu, sering sudah diceramahkan, yang ulang-ulang baik. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, orang yang baca nahan marah, mengendalikan kemarahan. Mengendalikan kemarahan ini berat, ya kan? Makanya jangan mudah marah. Ternyata orang yang nahan marah itu orang takwa, Pak. Kita ini kan dikit-dikit nak marah, betul lah, Bu ya? Kalau nanya untuk akhlak Rasul berat gitu. Rasul itu sedikit marah, bahkan tidak pernah marah. Kita boleh marah, tapi marah pada saat yang tepat. Kita melihat kezoliman, marah gitu. Melihat ketidakadilan, marah gitu. Lihat dulu saudara kita di Palestina dibabas bingkaskan oleh orang-orang Israel ya, Zionisme. Kita marah, wajar kita marah. Dengan kemarahan itu kita sudah menunjukkan ada nilai kepedulian, ini nilai ketakwaan. Tapi kalau kita nahan marah dalam saat-saat yang tepat, itu juga takwa dalam kemuliaan. Ini kita singkatkan. Ada sahabat Rasul namanya Harisa bin Qudamah. Sahabat Rasul namanya Harisa bin Qudamah. Itu ini terkenalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata ada nama sahabat Rasulullah. Sahabat Rasul itu 12.000 jumlahnya, Pak. Salah satunya bernama Harisa bin Qudamah. Harisa bin Qudamah ini datangkan ke Rasul. Ya Rasul, aku minta wasiat, minta nasihat. Apa nasihat untuk aku ya Rasul? Rasul tuh tahu Harisa ini umumnya kan prajurit, pemarah. Kalau maksudin kesatuan mungkin dia di raider atau Kopassus. Jadi di bawah marah. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Harisa la taghdab. Kau jangan mudah marah. Oke, kata Harisa.
Summa madza ya Rasulullah. Kalau bahasa kitanya apa lagi ya Rasulullah selain jangan marah? La taghdab, jangan marah. Bertanya lagi Harisah. Summa madza ya Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Kau jangan marah Harisah, jangan udah nak temperament. Kau masuk surga kalau kau baca nahan marah. 3 kali bertanya, jawabannya sama, jangan marah. Apa artinya orang yang bisa menahan kemarahan? Wal kaziminal ghaiza. Allah senang orang yang baca nahan marah. Kita ini mudah nak marah Bapak Ibu. Kadang-kadang duit parkir 2000 di Palembang ini berbahala. Di BKP itu ini malah juga marah wali kota. Gara-gara banyak preman. Masuk mayar, parkir mayar, keluar mayar. Jadi yang mana benar kita parkir di sini? Masuk pakai karcis, parkir di dalam kakek, nak keluar prik dalam mayar puno. Datang ke gerbang diminta puno. Jepal kelemahan. Nah ini, amat kita tak sabar, apalagi aparat negara. Bawa pistol pula ditembak ini kening budak parkir ini kan. Nah ini kami Pak Manu mengendalikan marah. Kalau budak berumnas galak nahan marah kalau kerasa nak hati malah di pasar. Ini gara-gara tempat jualan malah lemak di pasar ini di masjid malah. Gara-gara tempat sembahyang. Ibu-ibu bulan puasa nak naruh isinya ada di masjid. Datang ibu yang sikut tu geser ni, ribut. Gara-gara sejadah. Kita baca takwa, masjid wong di mana sana jauh. Baca takwa hati. Itu contoh, mudah nahan marah itu adalah dikatakan walakal jannah, masuk surga. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu tahan amarah. Dan Rasulullah kuda mati ditanya, Harisah kuda mama mana ya Rasulullah cara nahan marah? Harisah, kalau kau lagi marah dalam keadaan bertegak, rendahkan dirimu, duduk. Dulu ibu-ibu lagi pecah dan pening kepala marahi lagi. Duduk ke. Nah, laki balik pagi bawa duit tidak. Kan marah bawaannya. Balik pagi bawa duit kerasa agak senyum-senyum juga. Balik pagi main gak marah lah bini gitu. Nah, mau ada caranya? Ya duduk. Duduk masih marah kata Rasulullah. Baring juga masih marah. Tidak hilang juga marah. Pergi kami uduk. Ngapo kemarahan itu adalah setan terbuat dari api, diinginkan dengan air wudu kata Rasulullah. Ini Rasulullah ngajari. Lantas apa lagi setelah wudu masih nak marah? Bu, kira-kira Bu? Mandi. Bukan mandi kata Rasulullah, sholatlah kau. Ini sudah wudu masih nak marah mandi. Mandi juga masih nak marah, berendam dalam bak masih nak marah juga. Bawalah sholat kata Rasulullah. Sholat 2 rakaat. Ya Allah, hilangkanlah kemarahan itu sholat. Kalau di luar sholat fardu, sholat 2 rakaat. Dalam keadaan sholat insya Allah hati tenang, tidak marah. Tapi kalau sholat masih nak marah-marah juga, berarti yang masuk ke badan Bapak Ibu itu bukan lagi diri kita. Setan sudah ya, marah baik sambil sholat nendang-nendang ke sejadah. Kira-kira benar lagi. Iya kan? Sabarnya, nah jadi itu ya. La taghdab, jangan marah. Kalau Palembang ini tidak kemarahan lagi keras aman. Katik lagi budak Palembang maling rendang lagi. Viral maling rendang aku Pak Heri ditanya mudah di Jakarta. Pak Yamin ada dia Palembang maling rendang lagi yang ada jerang. Nah, aja gua tahu itu kan namanya di YouTube kalau baik buat konten dia. Tahu aku di Perumnas tempat aku tuh biasa bae makan rendangnya udah kati yang ngangkat ke rendang lagi dijarang hangat tuh. Nah, marah kita tersinggung kan, tapi kita tahan ya Allah. Sampai ke sini yang nanya rendang aku tahu ini urusan rendangnya. Ini fakta Pak. Artinya mudah menimbul kemarahan. Di media sosial itu selalu saling caci maki. Ya kan? Makanya benar-benar kalau posting itu, kalau posting Jak Bambang ini ya kati mau marah. Postingnya berjoget-joget, ada yang ngatur, tersinggung, pelaku kemarahan. Nah, itu juga perbuatan itu, jangan buat macam marah. La taghdab walakal jannah. Kalau kau baca mengendalikan marah, maka kau bernilai takwa dengan kemuliaan, kau masuk surga. Nah,
Masih 5 menit lagi izin ya. Yang ketiga apa kira-kira yang membuat orang takwa dengan kemuliaan? Nah ini wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Wong yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Luar biasa ini. Ternyata yang takwa kemuliaan itu bukan yang hitam jidat rajin sholat baik. Sholatnya puasa Nabi Daud kelangari. Haji tak berhenti, umroh tak berhenti. Ternyata orang yang takwa kemuliaan kata Rasulullah berdasarkan Al-Quran surah Al-Imran 134 tadi wal afina 'anil nas. Wong yang mudah maafkan kesalahan wong. Nah, ini ada cerita lagi. Cerita ini terjadi di zaman Rasulullah di Madinah. Jadi ada seorang pemuda Ansor. Di dalam cerita itu ada sahabat Rasul yang lain namanya Abdullah Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, selalu ngobrol, selalu cerita. Di suatu cerita itu di tengah jamaah itu Rasulullah tiba-tiba ngomong, saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan kedatangan ahlul jannah, ahli surga. Ya, sahabat-sahabat tadi saling nanya siapa lah kira-kira ini. Kata Pak Zainal, jangan-jangan aku ini kira ahli surga. Ternyata bukan. Ujung-ujung masuklah pemuda Ansor tadi, pakaian biasa-biasa, lusut, jenggotnya basah-basah, sudah mau wudhu. Nah itulah kata Rasulullah, ahli surga itu. Sembahyang budak itu 2 rakaat baliknya. Hari kedua ngomong lagi Rasulullah, sahabat-sahabatku sebentar lagi kita ini akan kedatangan ahlul jannah, ahli surga. Siapa ini? Masih budak tadi lah Pak. Hari ketiga sama persis apa yang dikatakan Rasulullah itu masih yang itulah di surga itu. Jadi sahabat Rasul bernama Abdullah Amr bin As. Ada juga sahabat yang katakan Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam kisah ini, dalam kitab ini disebutkan Abdullah Amr bin As ini dia penasaran, diselidikilah ahli surga yang tadi, pemuda Ansor atau pemuda Madinah tadi. Dicarilah. Cara orang Arab itu kalau nyelidiki bagus, dia ingin bertemu. Saudaraku, aku di rumah lagi ada masalah dengan keluarga, izinkan aku untuk istirahat di tempat. Istirahatlah Abdullah Amr ini di tempat pemuda yang tadi disebutkan Rasulullah. Selama 1 malam itu diperhatikannya, diinvestigasi kalau bahasa keren, dikeruan, diselidiki. Apa tinggi yoga muda ini sehingga ahli surga kata Rasulullah. Jadi kau biasa, baik sembahyang malam adalah dikit baca Quran dikit-dikit, berzikir, tertidur. Pagi lama itu lah pula, bangun subuh dah pula lah, wajib sholat ini, sholat itu, habis semalam. Malam kedua, sama, itu juga. Jadi kau wong yang tadi, sebelum tidur sembahyang lah, tahajud sebelumnya. Sampai 3 malam, tak berkata yang istimewa. Bayangan Abdul Amr bin As tadi, budak ini sahajud itu tak berhenti-berhenti sepanjang malam. Khatam Quran tak habis-habis, tak tidur-tidur. Ternyata tidak. Akhirnya 3 malam. Selesai 3 malam, berpamitlah Abdullah Amr bin As, saudaraku, akulah 3 malam. Kalau bertamu itu berapa hari? Paling maksimal bu. Ya 3 hari lah kalau bertamu, namanya bertamu. Kalau lebih 3 hari bukan bertamu, pindah rumah, ide kos. Ini bertamu tak tanggung-tanggung. Sebulan bawa anak cucu pula, pening tuan rumah. Jadi 3 malam balik, tapi sebelum balik aku nak bertanya dulu sahabat. Apa dia istimewa kau? Puji kau 3 malam aku tidur di sini biasa-biasa Tak pula kau ni tahajud sampai terjidat hitam itu barangkali biasa nyantai. Apa dijawab pemuda tadi? Dijawablah Abdullah Amr bin As, kau sahabat Rasul, dekat dengan Rasul, amalannya banyak, mulia, kau hafal Quran. Aku tidak kati amalan. Kalau nak ngandalkan amalan aku ni, aku tidak mungkin masuk surga yang istimewa. Aku paling surga kelas-kelas ekonomi lah kira-kira, pembaranjak kalau kereta. Cuma aku sikok yang aku amalkan. Karena Al-Quran itu mengatakan wal afina 'anil nas. Maafkanlah kesalahan-kesalahan orang lain itu. Maka aku praktekkan. Ibu-ibu boleh dipraktekkan ya.
kalau sanggup, tapi kalau udah sanggup jangan. Sanggup dah kira-kira prakteknya. Masuk surga macam pemuda tadi. Apa itu kata Abdullah bin Amr bin As? Sebelum tidur aku angkat kedua tanganku. Habis sholat witir dia angkat kedua tangannya, dia berdoa. Kalau bahasa kita doanya itu, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Maafkanlah ya Allah dosa-dosa orang lain yang bersama kepadaku, yang ngato-ngatoi aku, yang mengribakan aku, yang memfitnah aku. Maafkanlah ya Allah mereka, ya Allah, saudara-saudaraku yang bersalah itu, kaum muslimin muslimat yang ada khilaf salah kepadaku. Maafkanlah ya Allah, aku sudah ikhlaskan mereka ya Allah. Nah itulah amalannya Bapak Ibu. Barulah aku tidur dengan tenang, kata pemuda tadi. Sebelum itu aku lakukan, aku tidak bisa tidur. Kita ni kalau ada kepala bantah ni, kita bawa-bawa dalam tidur. Sehingga dalam tidur itu kelebak-kelebuk, mimpi mengocok. Betul lah Pak Ibu? Terajang ke rumah, merasa kita musuh. Kan ada bawaan siang hari ke pahala tadi. Ini ya macam-macam. Kalau Bapak Ibu terutama Ibu kalau mimpi ngigau, mimpi dikejar-kejar apa namanya anjing mau dikejar debt kolektor mungkin dalam mimpi, jadi mungkin kita belum ikhlas tidur itu, terutama belum baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Serahkan ya Allah, hidup matiku serah kepada Allah. Tapi siko amalan tambahan tadi, kalau baca ngamalnya ngamal kalah. Berat Ustaz, nak maafkan orang itu, utangnya banyak. Nah, itu lain masalah. Utang itu. Tapi kalau ada dosa-dosa yang lain, lepaskanlah sebelum kita tidur. Ya Allah, maafkanlah ya Allah, terutama suamiku ya Allah. Digalangi yuk kamu ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Kira-kira ya Allah, maafkanlah istriku ya Allah yang galak ngambil duit di dompet aku ni ya Allah. Kira lagi belum tidur itu. Bacanya sepele itu, ada serius. Sanggup tak gitu? Supaya mimpinya jangan mimpi kepala. Nah ini terjadi di zaman Rasulullah. Sahabat Rasul Abdullah Amr bin As ini penasaran. Karena 3 hari itu ditunjuk Rasulullah ahli surga. Ternyata amalannya sebelum tidur dia memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita ni baca memaafkan kesalahan orang lain. Yang minta maaf mulia, yang menjauh maaf lebih mulia. Maka di akhir ayat itu dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang-orang yang mendapat pendidikan muhsinin, mendapat kemuliaan. Makanya judul ceramah kita pagi ini takwa dengan nilai kemuliaan. Satu tadi galak-galak infak sedekah. Yang kedua tahan-tahan marah. Yang ketiga maafkanlah kesalahan orang lain. Karena dunia yang Bapak Ibu singkat nih ya, dunia ini tidak lama-lama. Jadi janganlah bawa dendam ke akhirat, apalagi bawa utang. Ya orang lain maaf ke kita, cuma utang tetap dibayar di akhirat itu. Jangan ada utang. Makanya setiap kali ada orang meninggal Bapak Ibu, si A, si Fulan ini sebagai ahli keluarganya tolong dimaafkan. Kalau ada utang piutang, hubungilah ahli keluarganya. Itu ada utang umpamanya dengan yang meninggal tadi. Tapi pecah tak berat itu. Ya Allah sudah ku maafkan, itu takwa kemuliaan. Tapi kalau pecah berat utang doe, jangan utang motor Mio siko belum dibayar, ya tagih dengan keluarganya. Pecah utang 10.000, ya, bapaknya 10.000 utang dengan aku tak bayar, tunggulah di akhirat berat gitu. Itu berapa? Bayar pengacara di dunia lagi mahal, apalagi pengacara dia jadi lepas-lepas kalau ada dosa-dosa kecil gitu. Kerasa itu yang banyak kami sampaikan. Ini sudah 6:10 waktu suruh. Mungkin kita semakin seru, tapi kalau ada hal-hal yang nak diskusikan seperti kata pembawa acara tadi, dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan kesaksiannya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada cukup? Ya saya yakin di Masjid Taqwa ini umumnya pemaaf galau, jadi menggunakan lagi nanti. Maaf galau, iya. Langsung maaf.
sudah pemaaf penyabar kalau jadi ya sudah yang tadi omong Pak Ustadz telah gawi ke kalau benar kira-kira itu ya. Ya terima kasih. Kita tutup dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah agar majelis ilmu ini diberkahi Allah, ilmu kita sedikit tapi macam kita amalkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, kasih sayang yang tidak terbilang. Dosa kami begitu banyak, namun ampunan-Mu begitu luas ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapak mertua kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa suami kami ya Allah. Dosa-dosa istri kami ya Allah. Dosa-dosa anak-anak dan keluarga kami ya Allah. Kami berharap, kami bermohon lindungilah kami ya Allah dari perbuatan dosa, perbuatan batil, dari bala bencana ya Allah. Kami mohon ya Allah limpahkan rahmat rizki-Mu sehingga kami dapat beribadah kepada-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah ilmu yang kami dapatkan, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah bangkitkan kami jemaah salat subuh ini di surga-Mu ya Allah, dalam kasih dan sayang, dalam keridhaan-Mu ya Allah. Bangkitkan kami ya Allah bersama kekasih-Mu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.